Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar di masa pandemi ini kan? Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas pelajaran sebelumnya mulai dari demokrasi liberal, pemilu 1955 sampai ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Untuk kali ini sebelumnya saya ingatkan untuk absensi terlebih dahulu di e-learning. Kemudian setelah absensi di e-learning kita lanjutkan untuk membahas atau mengulas sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung saja untuk penjelasan dari saya. Demokrasi liberal itu dimulai ketika Republik Indonesia Serikat ataupun RIS dengan disetujui hasil-hasil konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag. Maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Setelah terbentuk RIS, yaitu adalah di 16 bagian negara, yang pertama Republik Indonesia, Daerah Istimewa, Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, dan Negara Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur. Setelah terjadinya RIS tersebut, kemudian RIS tersebut dikepalai oleh Presiden atau kepala negara yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Sedangkan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama. Mengenai pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah negara Indonesia Timur dan pemerintah negara Sumatera Timur itu menyatakan keinginan untuk bergabung kembali ke wilayah negara kesatuan RI. Jadi awalnya tersebut itu dibentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian di antara negara bagian tersebut ingin menyatukan kembali sebagai Republik Kesatuan Indonesia ataupun Kesatuan Republik Indonesia di situ. Akhirnya setelah mengalami pertimbangan mengenai pokok-pokok pemikiran tersebut membutuhkan negara kesatuan RI, itu akhirnya pertimbangan tersebut disetujui oleh Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan RI. Maka pembentukan itu ditandatangani antara pemerintah RIS ataupun Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Kemudian dasar negara tersebut kembali ke UUDS ataupun Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950. Nah, setelah itu barulah menginjak ke demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di situ presiden itu sebagai kepala negara dan yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri. Tetapi perdana menteri tersebut ataupun pimpinan kabinet tersebut itu bisa dijatuhkan atau bisa dirombak oleh parlemen legislatif melalui mosi tidak percaya. Terus demokrasi liberal tersebut dalam sistem parlementer pada umumnya, namun penyebutan itu dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Jadi sistem demokrasi liberal ini berlangsung baik apabila parlemen memiliki komposisi yang seimbang antara pendukung pemerintah dan oposisi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu memiliki ciri yang pertama adalah parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Yang kedua,
presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Nah, dan juga pada waktu penjalanan demokrasi liberal tersebut sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. Itu terjadi. Terus terjadinya banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan. Nah, di situ dapat kita simpulkan pada masa tersebut kan awal-awal kemerdekaan. Jadi wajar bahwa banyak yang tidak puas ataupun belum stabilnya pemerintahan, sering terjadi gejolak, sering terjadi masukan ataupun kritikan dan lain sebagainya. Terus akhirnya pada waktu setelah demokrasi liberal tersebut itu terjadi pemilu, terlaksana sebagai proses demokrasi karena termasuk demokrasi liberal kan, berarti terjadinya pemilu. Nah, pada waktu demokrasi liberal itu tersebut ada sekitar ada 7 kabinet. Yang pertama adalah kabinet Nasir. Itu memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Nah, kabinet Nasir berfokus pada penggiatan usaha menuju keamanan negara dan konsolidasi politik. Jadi pada waktu tersebut masih terjadi gejolak-gejolak, kestabilan keamanan itu belum tercapai. Nah, tujuan dari kabinet Nasir adalah untuk kegiatan untuk menuju keamanan, jadi negara itu supaya aman. Di situ juga disebutkan bahwa program kerja Nasir adalah menyempurnakan organisasi angkatan perang, nah, untuk menggapai keamanan negara. Terus menggiatkan usaha mencapai keamanan dari ketentraman, konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintah, mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat, terus memperjuangkan penyelesaian irian barat. Kemudian tetapi akhirnya kabinet Nasir itu cuma berlangsung sampai 21 Maret 1951 karena hubungan kabinet dan parlemen itu memanas. Karena demokrasi liberal, parlemen itu bisa menjatuhkan kabinet. Itu. Akhirnya pada 21 Maret itu kabinet Nasir digantikan dengan kabinet Sukiman. Nah, itu mulai dari April 1951. Kabinet itu dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo atau Masumi dan Suwirjo PNI. Akhirnya disebut Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman itu berlangsung selama 1 tahun dari mulai April 1951 sampai April 1952. Nah, program dari Kabinet Sukiman adalah menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi di situ, tetapi yang paling menonjol dari program Sukiman adalah mempercepat persiapan pemilihan umum, karena akan diadakan pemilihan umum dan juga membebaskan irian barat ataupun memasukkan irian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, tetapi pada bulan April 1952 program tersebut tidak berjalan ataupun tidak mencapai apa dari program tersebut. Akhirnya kabinet Sukiman diganti oleh kabinet Wilopo, yaitu memerintah dari April 1952 sampai Juli 1953. Nah, pada waktu kabinet Wilopo ini, kabinet ini dipermasalahkan ataupun dihadapkan dalam masalah ekonomi yang memburuk. Nah, di kabinet Wilopo di sini juga diguncang oleh mosi tidak percaya karena tidak mencapai program-programnya. Nah, program dari Wilopo tersebut diantaranya adalah persiapan pemilu, masih menyiapkan pemilu. Terus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keamanan dalam negeri, perjuangan pembebasan irian barat. Nah, tetapi karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen, akhirnya Wilopo terpaksa mengatakan jabatannya pada bulan Oktober 1953. Setelah dari kabinet Wilopo diganti kabinet yang keempat dari kabinet Ali Sastro Amijojo I.
Kabinet ini berlangsung atau berdiri dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet ini tugas utamanya adalah untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan 1955. Nah, pada waktu Kabinet Ali 1 ini berhasil melaksanakan KAA ataupun Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Nah, setelah Kabinet Ali ini juga tidak mencapai programnya ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti pembebasan Irian Barat belum selesai, akhirnya Kabinet Ali ini digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, Kabinet Burhanuddin Harahap ini diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Nah, tugas Kabinet Burhanuddin Harahap ini dianggap selesai ketika sudah terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru. Tuh. Setelah Kabinet Burhanuddin Harahap selesai, Kabinet Ali Sastro Atmijojo II itu kembali, ataupun Ali Sastro Atmijojo pada kabinet sebelumnya itu ditunjuk lagi oleh Presiden untuk membentuk kabinet. Nah, kabinet pada Ali II ini bertujuan atau bertugas untuk membentuk rencana 5 tahun mempercepat otonomi daerah dan penunjukan DPRD, serta sekali lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat. Jadi masih berkecimpung tentang Irian Barat. Nah, program dari Ali II ini adalah perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, pengusahaan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyediakan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi dan kolonial. Tuh, setelah Ali II itu akhirnya yang terakhir Kabinet Juanda, yaitu Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet ini tugasnya sama, yaitu perjuangan Irian Barat, melanjutkan pembatalan KMP dan perbaikan keadaan negara. Nah, kabinet ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno melakukan dekret 5 Juli 1959 yang menandai selesainya masa demokrasi liberal, karena tidak tercapai tujuan-tujuan programnya. Akhirnya pada tanggal 5 Juli dekret presiden itu keluar, yaitu menandakan akhirnya perjuangan demokrasi liberal. Setelah itu adalah sistem masalah sistem pemerintahan pada demokrasi liberal, yaitu mulai dari 7 kabinet. Terakhir itu Kabinet Juanda yang mana intinya masih seputar pembebasan Irian Barat. Terus pada waktu untuk ini masalah bab tentang pemilu 1955. Jadi setelah dekret presiden keluar, ya kan, 1509, dan sebelumnya itu adalah mengenai pemilu. Nah, ini adalah mengenai pemilu 1955 atau pemilu pertama yang ada di Republik Indonesia. Nah, sebelumnya sebelum ada pemilu mesti itu ada partai politik. Nah, partai politik pertama lahir itu di Eropa, tetapi di Indonesia itu pada zaman kemerdekaan mulai dengan dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Itu sudah mulai lahirnya adanya kepartaian. Nah, pemilihan umum tahun 1955 yang diselenggarakan pada 29 September 1955 diikuti oleh 29 partai. Pada waktu itu semua anggota partai politik dapat menjadi peserta pemilu. Jadi semua boleh ikut. Nah, latar belakangnya pemilu pertama itu, yang pertama adalah revolusi fisik atau perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Itu semua karena masih fokus pada kemerdekaan. Seperti halnya pada waktu itu kan Kabinet Wilopo itu kan juga
persiapan pemilu dan juga untuk pembebasan Irian Barat. Masih seputar tentang perjuangan kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tujuan pemilu pertama 1955 itu adalah untuk memilih anggota-anggota di parlemen ataupun DPR dan konstituante ataupun lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Itu tujuan pertama. Terus pemilu 1955 itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPRD atau apa kok DPRD apa? DPR. Tuh. Jadi pertama itu adalah memilih anggota DPR. Yang tahap kedua memilih untuk apa? Anggota konstituanse atau konstitusi. Tuh. Yang pertama itu dilakukan 29 September 1955. Yang kedua itu 15 Desember 1955. Hasil pemilu tahap 1 ataupun pemilihan DPR itu lebih dari 39 juta rakyat memberikan suaranya. Hasil pemilu umum itu diikuti 170 konsen pemilu. Hanya 28 peserta ataupun 3 di antara perorangan yang berhasil memperoleh kursi. Terus pemilu kedua ataupun jumlah kursi anggota konstituante itu dipilih sebanyak 520. 520 kursi. Pada waktu pemilihan anggota Dewan Konstitusi itu menunjukkan bahwa partai PNI, NU dan PKI meningkat pendukungannya. Tuh. Nah, setelah pemilu 1955 itu terjadi ketegangan dalam pemerintahan. Ketegangan tersebut akibatnya banyak mutasi yang dilakukan beberapa kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perekonomian itu dirombak seperti itu. Jadi setelah pemilu tetapi malah terjadi ketegangan di antara menteri-menteri. Jadi perombakan menteri itu terjadi pada waktu setelah pemilu 1955. Setelah itu melalui dekret tersebut setelah 1959 dekret presiden itu adanya dekret itu merubah semuanya. Ya, apa isi dekret tersebut? Yang pertama adalah setelah pemilihan 1955 kan sudah dibentuk antara DPR dan anggota konstituante. Nah, setelah terjadinya dekret presiden itu konstitusi itu dibubarkan. Terus yang semula itu menganut UUDS kembali ke UUD 1945. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Itu adalah isi dari dekret 1959. Tuh. Yang terakhir tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa saat itu perekonomian Indonesia itu setelah kemerdekaan belum tertata karena Indonesia belum mengerti bagaimana mengelola perekonomian. Jadi Indonesia mengelolanya adalah warisan dari negara Belanda. Itu. Terus pada waktu itu politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat malah dari Belanda. Nah, setelah Belanda kan posisi Indonesia belum bisa mengolah perekonomiannya sendiri. Nah, setelah untuk memperbaiki perekonomian, keadaan ekonomi Indonesia itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya adalah yang pertama adalah kebijakan dari Gunting Sarifuddin. Nah, apa dari Gunting Sarifuddin adalah pemotongan nilai uang yang misal awalnya itu bernilai 250 ke atas, itu dipotong harganya, nilainya itu dipotong. Tindakan ini dilakukan tanggal 20 Maret 1950. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Nah, dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena posisi yang mana yang memiliki uang 250 ke atas itu adalah orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Tuh. Setelah terjadi kebijakan tersebut, kemudian
adanya kebijakan sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir yang dirancang oleh Sumito Djoyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan tersebut. Nah, tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng tersebut untuk mengubah struktur ekonominya, yang struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Karena kan warisan dari Belanda itu diatur atau diubah sesuai dengan pembangunan ataupun struktur ekonomi nasional untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, programnya itu bagaimana? Nah, program dari sistem ekonomi benteng tersebut adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu supaya ada kalangan pengusaha sendiri. Nah, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah itu diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Misalnya diberi modal itu dari pemerintah. Tuh. Setelah selain itu kebijakan yang ketiga adalah kebijakan nasionalisasi di Javance Bank, yaitu pada tanggal 19 Juni 1951. Yaitu Kabinet Sukiman itu membentuk panitia pada waktu kabinet tersebut. Nah, pemerintahan tersebut memberhentikan Dr. Howi sebagai presiden di Javance Bank yang awal itu diberhentikan dan mengangkat Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai presiden di Javance Bank yang baru, yang awalnya itu diperintah oleh kalangan Dr. Howing itu digantikan oleh Mr. Syarifuddin. Nah, tujuan dari pembentukan ini adalah National Defense Bank ini nasionalisasi di Javance Bank itu tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan negara Indonesia dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Nah, setelah 3 kebijakan, yang kebijakan keempat adalah kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Nah, kebijakan ini diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadikusurjo atau Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali 1. Nah, ini digambarkan pengusaha Alibaba kan ya. Ali itu digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Jadi perekonomian ini antara pribumi dan negara perekonomian asing. Nah, pada prakteknya program Alibaba ini tidak berhasil karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Dari program ini memiliki tujuan yaitu adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Jadi sama dengan kebijakan sebelumnya ataupun kebijakan dari National Defense Bank tadi, yaitu untuk memajukan pengusaha pribumi. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Akhirnya kebijakan tersebut digantikan lagi oleh kebijakan persetujuan finansial ekonomi atau FINEK, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi kebijakan ini muncul ataupun kebijakan ini dilakukan ketika pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, untuk pada kebijakan ini dikirim delegasi ke Jenewa, yaitu untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Nah, dari Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede pada tanggal 7 Januari 1956. Nah, FINEK tersebut memiliki isinya pertama adalah persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Itu tidak sesuai dengan tidak setuju dengan kebijakan KMB tersebut atau hasil KMB. Jadi terus hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, itu bilateral hubungan antara dua negara yang saling menguntungkan. Nah, setelah kebijakan FINEK, akhirnya Indonesia juga melakukan kebijakan selanjutnya yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Nah, tugas biro ini untuk merancang pembangunan jangka panjang. Nah, Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Nah, rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Jadi rencana pembangunan 5 tahun ini berjalan dari 1956 sampai 1961. Nah,
RPLT atau rencana pembangunan 5 tahun ini mengalami kegagalan disebabkan adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957. Nah, ini mengakibatkan pada awal tahun 1958 itu mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Nah, dan juga pada waktu itu kan tahun 1958 itu kan juga masih Indonesia mengalami perjuangan pembebasan Irian Barat juga dengan melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Akhirnya pada rancangan itu diganti lagi dengan kebijakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Nah, tujuan ataupun disingkat MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan. Tujuan diadakannya MUNAP tersebut adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Nah, itu rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan karena berarti MUNAP tersebut tidak sesuai dengan rencananya karena adanya skala prioritas itu yang tidak sama antara pendapatan dan masalah perekonomian Indonesia lah intinya di situ. Dan juga terjadi ketegangan politik itu. Jadi itu adalah serangkaian penjelasan atau secara ringkas penjelasan bagaimana mulainya dari demokrasi liberal, pemilu dan keadaan politik. Mungkin ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan dan juga bisa ditanyakan. Oke, itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang paham, marilah kita diskusikan bersama. Masih sama-sama belajar. Jika ada kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.